Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam Rahayu. Berjumpa lagi bersama kami di channel Pusaka Baby Bunker. Pada kesempatan malam hari ini, berhubungan Mas Medinya lagi umroh. Jadi saya pribadi mengambil alih sementara untuk menjadi host. Karena pada malam hari ini ada teman yang pengen ngobrol tentang masalah keris, masalah pusaka. Dan sebenarnya teman yang pengen ngobrol ini dulu kemarin sudah di konten, tapi dia itu masih penasaran. Akhirnya dia kembali lagi ingin bertanya-tanya, ingin bercakap-cakap mengenai seputaran keris atau utusan haji atau dan lain-lain. Langsung saja eh, kita kenalkan, dia namanya Mas Roman, dulu sudah pernah kenalan, dan dia berasal dari Sumatera, tepatnya di daerah Padang. Selamat malam Mas Roman. Malam. Gimana kabarnya Mas? Baik, Mas. Akhir-akhir ini ada ganjilan apa Mas? Kok kayak ada sebuah apa ya pertanyaan yang notabene ingin diluapkan, apa ingin tanya-tanya tentang babakan Tosan Aji itu kok Karena tiba-tiba atau emang itu benar-benar ada keinginan besar di dalam diri Mas Roman? ada keinginan dalam diri saya sendiri ya. Oh, gitu ya. Berarti yang kemarin kan kemarin konten bareng sama Mas Medi itu mungkin setelah itu ada sebuah gejolak ya di dalam diri saya. Iya, Nah, iya. itu yang saya pertanyakan tentang masalah kris, Mas. Itu kan kebanyakan orang itu menggunakan kris, tapi kok seolah-olah kris itu yang bikin sial kadang-kadang. Kalau ada permasalahan di rumahnya dia. Oh, Chris bikin sial. Iya. Ya. Terus yang menjadi sebuah pertanyaan Mas Roman itu Yang gimana? jadi saya pertanyaan itu, kadang kan masyarakat itu kan ketika ada kris itu di rumahnya dan keluarganya yang Punya Chris? punya kris sakit, seolah-olah terus datanglah si dukun, Hmm. seolah-olah kris itu yang bawa sial. Nah yang kedua itu kok kebanyakan bahwa masyarakat itu percaya kris itu pembawa sial. Itu gimana konsepnya? Apakah benar yang membawa sial itu dari Chris itu sendiri gitu ya? Iya, Ya mungkin itu juga salah satu apa ya asumsi kebanyakan masyarakat sekarang gitu aja. iya. Itu salah satu deh Chris marai de keluarga bubrah, marai rezeki de seret dan lain-lain. Dan sebenarnya itu bukan masalah keris. Ya karena keris itu salah satu mungkin eh, di masyarakat itu selama ini dianggap mempunyai daya magic atau daya mistis ya. Apalagi yang pernah kita bahas kemarin itu kan mempunyai kodam lah. Nah, Karena masyarakat itu berasumsi seperti itu, akhirnya bisa tidak bisa keris itu menjadi faktor utama terjadinya permasalahan-permasalahan yang ada di entah itu di lingkungan keluarga, entah di masyarakat ataupun di suatu wilayah kan seperti itu. Tapi juga ada juga bukan apa ya, bukan untuk mengakibatkan hal yang negatif, tapi ada beberapa masyarakat pun kadang dia juga menganggap bahwasanya dia berasumsi bahwasanya dengan adanya keris, dengan dia itu menggunakan keris, ada yang bilang golek rezeki lancar. iya. Terus apa itu keadaan keluarganya juga tentrem ayem kan seperti itu kan juga ada. Gitu. Makanya kalau dilihat dari satu sisi, ya entah dari sisi negatif atau yang positif, ya tergantung penilaian kita masing-masing. Tapi Tapi gimana gimana gimana? tapi kan kebanyakan
masyarakat itu mempercayai itu keris itu berkodam. Berkodamnya itu kadang-kadang itu entah ilusi sepemilik keris Ya. ataupun pemikiran pemilik keris, saya juga nggak tahu. Itu kadang-kadang pas malam Jumat lah, Hmm. dia itu berubah jadi ular, kayak naga sosro berubah jadi ular. Dan kadang-kadang itu ketika keris itu malam Jumat gak dikasih kembang, Hmm. itu bermuncul sosok seperti kuntilanak, pocong, dan makhluk-makhluk lain. Oh iya iya. Itu yang menyebabkan terjadinya asumsi-asumsi masyarakat sekarang kan seperti itu, Mas. Akhirnya dia berasumsi dengan sesuai dengan Mas Roman katakan tadi, bahwa saja kadang keris itu juga menyebabkan hal negatif itu mungkin dengan adanya kandungan-kandungan kodam yang seperti itu. Kandungan kodam kuntilanak, pocong kan seperti itu. Lah Iya. itu kan asumsi negatif. Eh, dan juga ada yang berasumsi bahwasanya ada yang menunggunya kayak Wulonogo, kayak macan yang seperti itu kan juga ada kan. Itu kan tergantung asumsi masing-masing. Jadi kita juga nggak bisa menyalahkan si apa ya yang berpendapat, karena berpendapat itu juga sesuai dengan kemampuan kita berpikir. Tapi setidaknya entah banyak atau sedikit, minimal kita tahu lah sebelum kita itu berasumsi itu tentang keris, kita itu tahu tahu dulu tentang keris. Maksudnya tahu itu kita mempelajari ya gitu kan, bukan hanya kan kalau sekarang kan tidak ingin mempelajari, tapi dia tahu itu karena dari dengar dari pendapat-pendapat masyarakat atau pendapat orang di sana atau dari Google kan itu teman. Makanya itu yang menjadi rusaknya pemahaman-pemahaman atau rusaknya mental-mental di masyarakat kita itu seperti itu. Mempercayai dengan adanya dengan mempercayai berdasarkan atas apa yang dia dengar ataupun apa yang dia baca lah seperti itu. Bukan seharusnya mempercayai dengan apa yang dia perdalam. Kan itu. Berarti orang itu berpikiran negatif sendiri bukan karena keris tadi itu berarti. Itu kan seolah-olah kan orang berpikir ketika malam Jumat nggak dikasih kembang kan berpikirnya, oh kok nggak saya kasih kembang, kok keris saya berantem dan macam-macam lah. Macam-macam, Iya. jadi macam-macam. Dan konsepnya itu saya dengar-dengar dari masyarakat kok banyak seperti itu. Dan saya sebelumnya sendiri juga percaya, Mas. Saya seperti Juga itu percaya juga. seperti itu. Dan saya pun memiliki keris itu juga takut. Karena apa? Takutnya permasalahan ada antar gara-gara saya bawa si Haji. Dan ketika saya membawa keris itu, permasalahan itu Muncul. muncul. Dan di situ saya juga kaget, kok bisa? Iya, iya. Tapi saya pikir-pikir setelah saya mengetahui keris Hmm. itu, belajarlah memperdalami keris itu sebenarnya apa sih? Kok bisa permasalahan ini ada? Tapi bagi saya yang tahu sekarang, Mas, bukan bukan permasalahan yang ada, itu malah tentraman. Tentraman. Sekarang loh. Ya. Makanya kan tergantung kita, Mas. Akhirnya kita yang menyikapinya hasilnya. Nah, selain itu yang paling utama kita juga harus benar-benar tahu, benar-benar paham dan mau mempelajari. Makanya jangan sampai kita itu berasumsi tanpa kita itu memperdalam atau mempelajari tentang apa yang kita asumsikan itu tadi. Jadi contoh keris lah, ya, yang kita bahas tentang keris. Eh, yang seharusnya kita itu mempelajari keris dulu. Apa sih keris kan seperti itu? Iya. Kita pelajari keris. Kenapa kok munculnya keris? Keris itu kenapa kok dibuat? Apa sih maknanya keris? Ya, kita perdalam terus. Nah, tanpa kita mempelajari hal itu, ataupun eh, kita belajar cuma membaca dari buku-buku, dan notabene bukan banyak banget Mas. Dari sudut pandang A, B, C, D itu juga banyak. Dan itu sudah menjadi acuan bahwasanya inilah yang benar. Itu yang menjadi kerancuan di dalam dunia perkerisan.
Jadi kalau saya sikapi tentang pertanyaan Mas Roman tadi kan, mungkin kok keris itu membawa sial, membawa petaka di dalam rumah itu, apakah benar kan itu tuh. Iya, Ya, terus kalau kalau benar-benar atau salah pun itu konsepnya gimana kan, seperti itu iya, tuh. saya pertanyakan seperti itu. Nah, Konsepnya kok ada juga orang yang mempercayai keris itu membawa rezeki, kayak sampai ngomongin tadi. heeh, Dan ketika itu keris membawa rezeki, itu kalau nggak dikasih kembang, rezekinya seret. iya. Nah, saya juga mau bertanya kan seperti itu. Konsepnya seperti apa yang dipercaya masyarakat sekarang? Jadi sebenarnya konsep dasar keris itu bukan masalah negatif atau positif, ataupun bukan masalah bisa mendatangkan rezeki ataupun bisa mendatangkan petaka, Iya, ya kan. Masalah negatif positif itu tergantung pemikiran kita masing-masing. Yang pertama kan itu, Mas. Nah, sebenarnya kalau masalah keris, keris itu juga ada unsur unsur energi, bukan sebenarnya bukan unsur magic ataupun unsur mistis sebenarnya lah itu. Kalau kita itu dari awal sudah menganggap keris itu adalah ada magic ataupun mistis ataupun unsur goibnya, akhirnya kita akan terdorong ataupun tergiring oleh opini-opini yang notabene itu mengandung hal yang negatif pula, seperti itu. berarti selama ini masyarakat yang memahami keris itu, apa ibaratnya dia memikirkan ilusi orang dulu yang berperan sebagai dukun, lah istilahnya. Itu kan hal seperti itu muncul kan karena ada dukun yang mengarani keris itu seperti ini, seperti itu. Ya, itu salah satunya seperti itu, Mas. Makanya masyarakat, banyak masyarakat atau mayoritas, tapi tidak semua ya, Iya, mayoritas masyarakat, khususnya di Ponorogo lah. Ketika ada orang itu membawa keris, iya, ataupun ada kerisnya di rumah, merawat keris, asumsinya tetap dia itu menganggap bahwa si orang itu sebagai dukun, kan seperti itu. Mayoritas seperti itu. Nggak usah keris lah, kita bawa belangkon, bawa baju ponorogan, ireng-ireng, hitam-hitam. Wah, itu dukun ini lah, kan seperti itu. Asumsi-asumsi seperti itu sebenarnya yang harus kita berantas. Karena adanya itu juga bertolak belakang. Kenapa kok bertolak belakang? Ya, ya gini, ketika kita ngomong babakan masalah asumsi masyarakat tadi, bahwasanya ada orang yang membawa keris itu mereka menjadi, oh ternyata dia dukun dari itu. Nah, sedangkan di wilayah perkerisan, orang-orang perkerisan, nggak usah di Ponorogo, di Indonesia, di Nusantara lah, di Indonesia lah, itu justru malah orang-orang perkerisan, eh, itu justru malah ranahnya bukan ke dukun. Kebanyakan justru perkerisan itu ranahnya ke hasil karya yang ya. mengandung nilai-nilai kerohanian atau filosofi. Tapi kan sebagian itu juga tuh tukang keris itu yang senang keris, Mas, Uh, juga nggak menganggap seperti itu. Juga ada juga menganggap, oh ini kodamnya ini kodamnya. Dan keris itu kayak lu 13, kayak sengklat lah ibaratnya. ya, Itu kan kadang dia mau itu pembawa rezeki dan bawa peribawaan. Istilahnya. makanya kita harus paham dulu, Mas. Paham, tidak semua orang punya keris, tidak semua orang pengkoleksi keris itu dia tuh paham tentang keris. Dan seperti itu, kita harus paham. Makanya kalau masyarakat memahami, wah wong kuwi seneng keris, wong kuwi duwe keris akeh, koleksi keris akeh, dia jadi macak dukun. Akhirnya kan seperti itu asumsinya. Nah, Nah, iya, itu loh. kebanyakan sekarang seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Makanya yang kita rubah, ya kita berawal dari diri kita sendiri. Kita rubah pola pikir, mindset kita, cara pandang kita terhadap keris atau tulisan aji itu tadi.
Dengan cara apa? Ya kita dengan cara belajar. Eh, Banyak sharing, kita sharing ke teman-teman perkerisan. Kan juga banyak Mas di Ponorogo itu banyak teman perkerisan itu. Bahkan di setiap wilayah itu juga ada komunitas-komunitas ya, Ponorogo. Dan komunitas itu emang ya itu benar-benar getol memberikan pemahaman keris ke masyarakat itu nggak ada unsur magic, nggak ada unsur mistisnya, nggak ada unsur goibnya. Keris itu utamanya tetap dia itu hasil karya yang mengandung nilai-nilai kerohanian. Nah itu loh Mas. Nah, tapi Soalnya, kan sebagian sepengetahuan saya ya. juga pengen bertanya lah sedikit Hmm, banyak. Kadang kayak orang kayak sampean ya, tukang melarang Inggris. eh, Terus dan sampai tuh ngomong, wah ini kodamnya ini dan ini buat itu. Nah, ketika saya sendiri hmm, percaya tuh dengan yang bahasa diomongin, saya, iya bahasa sampean. eh, Dan, ke- dan ketika saya percaya, datanglah rasa takut sama saya itu. tuh, ya, ya, ya. Makanya kenapa kok kita itu gampang percaya dengan asumsi-asumsi ataupun pendapat-pendapat yang seharusnya itu perlu penjelasan secara mendetail kan Mas. Iya. Kok kita itu langsung percaya? Ya salah satu faktor utamanya itu sebenarnya ke mental kita. Yang selama ini yang awalnya itu mental masyarakat di Nusantara itu sebenarnya mentalnya tebel, udah kuat, udah kuat. Tapi ya semakin kesini mentalnya itu justru malah bobrok. Mentalnya ya itu akhirnya dia itu mempercayai dengan kata-kata orang lain itu dia bisa percaya Tanpa dia mempelajari tanpa diri dia sendiri. mempelajari. Nah itu salah satu mental-mental yang tipis. Bisa ada judul jadi gue udah gue nggak mau belajar, eh, pengen ngerti tapi nggak pengen belajar. Nah itu loh Mas. Lah, Akhirnya kan salah kaprah. kalau sekarang itu bukan orang belajar tentang memperdalami sesuatu keris ataupun ibarat benda lah yang dianggap itu Hmm, mistis. Tapi dia itu kebanyakan yang saya dengar pribadi saya sendiri itu buat bahwa dia itu dihargai masyarakat dan diakui bahwa dia itu sakti. nah, Kebanyakan seperti itu sekarang. dukun berarti. Iya, jelasnya seperti itu. Dan ketika si orang tadi itu diundang dengan seseorang dan pikiran orang yang undang itu malah dipengaruhi, bukan dikasih asumsi yang baik. Berarti oh iya Mas Roman itu sering ketemu dukun-dukun seperti itu ya. Lah, karena saya sering bertemu itu, karena saya juga yang saya temui itu juga pengarang Kris, Mas. Kok pendapat di sini sama situ kok beda? Lah kan menjadi kebingungan kan akhirnya Nah, ke Mas iya. Roman. Jadi jalan satu-satunya gini Mas. Si dukun yang Mas Roman temukan tadi. Sampai ajak ke sini atau saya ke sana. Hadapan ke saya. Kalau ngomong masalah keris ya Iya. masalah keris. Ya kita nggak bisa, ngobrol sini ngomong sana, sana ngomong sini nggak bisa. Kita langsung hadap-hadapan ini. Cek, saya, sampean, ataupun si dukun itu. Sampean tuh, Tapi oke, kebanyakan dia ngomong, tuh, ya, ibaratnya si dukun tadi ngomong. Giliran diajak yang di atas dia yang paham tentang Kris lagi dan permasalahan tentang besi haji tadi, dia itu nggak mau dan malah perkataan si orang yang bikin otaknya eh, masyarakat tadi itu blank, nggak mau diajak sharing itu nggak mau. alasannya apa? Alasannya belit-belit masih ibaratnya Berbelit-belit ya. dan dia itu mempercayai dirinya dia sakti yang saya bingung.